desa wisata seperti apa Pak Os yang memang bisa memberikan dampak positif langsung terhadap masyarakat di sekitar itu. Pandangan Pak Osvin seperti apa ini Pak yang desa wisata ini? Ayo kita switch. Tadinya kita jadi penonton TikTok, nonton YouTube. Sekarang kita yang bikin konten supaya bisa ditonton orang. Iya, Gitu. iya. Euforia ingin dicap sebagai desa wisata, kemudian targetnya adalah mendapat penghargaan sebagai desa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat podcast UM Sumbar. Alhamdulillah pada malam hari ini podcast kita untuk yang edisi keempat. Malam ini kita kedatangan tamu salah seorang praktisi tokoh pariwisata nasional yang alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk berkunjung di malam hari ke kampus Universitas Pemuda Sumatera Barat. Selamat malam Pak Osvian. Selamat malam Pak Abdi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Os. Kapan sampai di Bukit Tinggi Pak? Sampai kemarin sore masih seperti yang dulu, Bukit Tinggi yang riang, bersahabat dan hangat walaupun udaranya dingin. Saya suka Bukit Tinggi. Ya, kelebihan Bukit Tinggi mungkin seperti itu ya Pak Os ya. Betul, Ini sobat podcast, kalau kita melihat kurikulum vitae-nya Pak Osvian Putra sebetulnya bisa habis 1 jam ini saya bacakan CV beliau. Nggak usah dibacain semua. Tapi singkat saja, Siap. Beliau kelahiran Agam, Ya, Agam ya betul. Pak Os ya. Ya, benar. Agam Sumatera Barat. Keseharian beraktivitas di Kota Pekanbaru di Riau ya Pak Os ya. Iya Pak, benar. Kemudian saat ini yang kita tahu beliau adalah satu dari 16 tim profesional pariwisata nasional yang baru dilantik oleh Pak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno pada bulan Januari yang lalu. Kemudian beliau juga dari 2019 sampai sekarang sebagai tim percepatan desa wisata Kementerian Desa PDT, dan juga beliau sebagai anggota National Tourism Professional Board. Mungkin sedikit Pak Was bisa cerita ke kita ini awalnya gimana nih Pak bisa terjun ke aktivitas yang berhubungan dengan kepariwisataan seperti ini Pak Was. Terima kasih Pak Abdi. Ya, ini cerita kalau mau flashback kenapa sampai berada di dunia pariwisata yang sekarang. Ya, sebenarnya saya boleh dikatakan kecelakaan terjun di sektor pariwisata karena hampir 30 tahun yang lalu ketika taman SMA ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tapi terkendala dengan masalah biaya karena orang tua cukup hidup dalam kondisi yang pas-pasan pada saat itu. Jadi pada saat itu saya tumbuh lahir dan besar di kota Bukit Tinggi. Di tahun 91 ketika saya tamat SMA itu secara nasional kita sedang campaign Visit Indonesia Year 1991 pada waktu itu. Indonesia Year. Rasa saya pada tahun-tahun itu anak-anak muda seangkatan saya itu kok semuanya pintar bahasa Inggris ya Pak Abdi ya. Iya. Mungkin yang tidak pandai bahasa Inggris itu karena dia kuper mungkin. Kurang pergaulan. Iya, jadi jarang keluar karena pada waktu itu kota Bukit Tinggi ini makanya disebut kota wisata seperti sekarang. Di periode 80-90-an itu memang jumlah pengunjung wisatawan asing ke Bukit Tinggi itu benar-benar membludak. Jadi saya karena terbawa oleh situasi seperti itu, kan kalau orang Padang bilangnya alam takambang jadi guru Pak Abdi. Iya, Jadi saya mencoba terjun ke dunia itu diawali dengan ya mulai dari kacung bagi para turis, disuruh beli nasi ya beli nasi, disuruh beli minuman ya suruh belikan minuman. Biasanya kalau dia nyuruh
pulang-pulang itu ada uang kembalian. Iya, Tapi karena kita sudah mau membantu, biasanya kembalian itu diberikan sebagai tips. Tips ya. Jadi awalnya secara sederhana hidup saya seperti itu. Namun tentu lama-kelamaan akhirnya untuk bisa mendekatkan diri dengan wisatawan asing ini, kita mau nggak mau harus upgrade kan? Iya, betul. Harus lebih pintar berkomunikasi. Artinya harus bisa berbahasa Inggris lebih lancar. Betul, betul. Karena begini Pak Abdi, kalau cuman mengandalkan tips dari tamu mungkin dapatnya kan sedikit. Iya. Sementara kebutuhan hidup pada waktu itu tentu udah meningkat. Iya, iya, Pak. Saya kebetulan kan orang Minang. Kalau anak lelaki Minang itu Pak Abdi, kalau udah usia akil balik itu secara naluriah psikologis kita malu itu kalau masih minta makan, apalagi minta uang rokok sama orang tua itu Iya, iya. tabu gitu. Nah, jadi rasa seperti itu muncul. Nah, maka saya pilih jalan dengan bekerja dengan orang asing yang menjadi wisatawan, memenuhi apapun kebutuhannya selama berada di sini. Jadi mulailah setelah menjadi kacung yang dalam tanda kutip tadi, saya akhirnya belajar bagaimana mempromosikan atraksi wisata, bagaimana mempromosikan objek wisata, sehingga dari situ kemampuan dan skill saya bertambah. Terus dari sisi si wisatawan asing, saya sudah dihargai dengan skill, tidak lagi dengan tenaga yang saya keluarkan atas perintah untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Iya, Nah, jadi iya, Mas. itulah lompatan pertama saya. Lalu kemudian dari sekedar bisa berkomunikasi, saya bisa mempresentasikan sesuatu gitu. Iya, iya. Nah, setelah itu mungkin dalam kurun waktu tidak sampai setahun, karena saya memang hobi, suka berbahasa Inggris gitu. Saya udah bisa membawa wisatawan asing, tapi dalam jumlah kecil. Jumlah kecil. Ada yang couple, 2 orang, suami istri, atau keluarga yang kecil gitu, saya udah berani, udah bisa diberikan kesempatan. Lalu nggak sampai setahun itu kan di tahun ketika saya tamat itu kan nggak bisa masuk kuliah Pak Abdi. Iya, iya. Karena uangnya nggak ada dari orang Uangnya tua. nggak ada, Pak, ya? Jangankan bayar uang kuliah, mau beri formulir aja berat orang tua Iya, pada iya. waktu itu. Jadi karena tekad saya kerja itu untuk masuk kuliah, akhirnya saya nabung. Jadi setelah saya nabung, duit saya rasa cukup. Saya nggak pilih ambil bahasa Inggris karena saya pikir kenapa saya harus belajar bahasa Inggris di kampus sementara kampus saya ini yang alam takambang ini Iya, yang bule-bule di sekitaran kota Bukit Tinggi, itu yang saya pikir jadi dosen saya. Iya, iya. Sudah lancar bahasa Inggris, malah ketika secara formal ingin melanjutkan pendidikan, saya pilih sastra Jepang. Sastra Jepang, Pak. Pikiran saya sederhana pada waktu itu Pak Adi. Yang pertama, di Sumatera Barat khususnya di Bukit Tinggi, jumlah wisatawan Jepang itu walaupun tidak banyak tapi meningkat gitu. Iya, iya. Sementara belum ada orang atau guide yang bisa berbahasa Jepang untuk mendampingi wisatawan asal Jepang itu. Makanya itu motivasi saya kenapa ambil sastra Jepang itu gitu. Dan itu terbukti karena memang ternyata kalau belajar bahasa khususnya bahasa asing, kalau kita sudah menguasai bahasa asing pertama, rupanya mempelajari bahasa asing kedua itu agak lebih gampang menurut saya, karena udah punya pembanding gitu. Jadi akhirnya saya kuliah, baru mungkin 2 atau 3 semester itu rasanya kok sudah agak lancar gitu. Iya, berbahasa Jepang. Berbahasa Jepang. Karena ditambah dengan kebutuhan akan pemandu wisata bahasa Jepang itu cukup tinggi, dan saya nggak punya saingan. Sebenarnya saya bukan pemandu wisata berbahasa Jepang yang terbaik, bukan juga yang baik, tapi karena nggak ada pilihan, terpaksa disuruh tampil. Nah, jadi saya kadang-kadang berbahasa Jepang itu waktu itu 92, 93 itu 93, faktor pertamanya nekat, Pak. Nekat ya. Karena kenapa? Saya nggak berani bawa wisatawan Jepang, nggak dapat gaji. Kalau nggak dapat gaji, nggak bayar uang kuliah, nggak bisa makan gitu. Saya kalaupun mau ngomong mau salah nggak apa-apa, yang penting nyambung gitu. Tamu mengerti apa yang saya maksud, walaupun itu salah secara aturan kebahasaan gitu.
Berarti Itu juga pengalamannya Pak. butuh kepercayaan diri yang tinggi ya bosnya. PD itu PD, karena Pak, ya? ini Pak faktor kepepetnya yang lebih dari saya Kepepet, mungkin. daripada kepepet bosnya. Iya. Eh, Nah ini jadi alhamdulillah lah gara-gara itu saya bisa ya mengembangkan diri sehingga Iya, iya. bisa grade-nya itu sudah lebih. Kalau dulu saya bawa pertama wisatawan asing yang couple, yang keluarga, tapi kemudian saya meningkat bawa wisatawan asing yang berbahasa Jepang. Berbahasa Jepang. Dari dulunya bisa membawa kelompok kecil, saya sudah dipercaya bawa rombongan besar gitu. Iya, iya. Jadi peningkatannya seperti itu di Peningkatannya seperti awal-awalnya itu, Pak, ya. itu Pak Abdi. Kok bisa sampai merantau ke Pekanbaru Pak Os? Jadi dulu gini, tahun 98 sampai 99 kan kita ada awalnya itu 97 akhir bulan Agustus saya masih ingat Sumatera itu diselimuti kabut asap kebal akibat kebakaran hutan 3 bulan berturut-turut sehingga airport ditutup nggak bisa ada iya, penerbangan. Nah itu akibat yang paling fatal buat kita di sisi pariwisata adalah dihentikannya penerbangan langsung dari Amsterdam ke Medan. Itu yang paling berpengaruh buat Sumatera khususnya karena semenjak saat itu keran wisatawan asing seolah menjadi tertutup bagi kita di Sumatera Pak Abdi. Nah masalah itu diperparah lagi karena setelah kabut asap itu 98 mulai krismon kemudian mulai demo akhirnya ada krismon gitu. Jadi keadaan tidak membaik hampir 2 tahun lamanya lebih daripada pandemi yang sekarang sehingga di Sumatera Barat pada saat itu kan kita domain kita itu mainnya di inbound Pak. Jadi kalau wisatawan tidak ada yang datang, nggak ada yang masuk, otomatis kita nggak kerja. Maka saya pindah ke Riau karena di Riau ini karakternya beda dengan di Sumatera Barat. ya. Riau walaupun dia tidak banyak objek wisata, akan tetapi secara ekonomi income per kapita lebih tinggi. Lebih tinggi dari Sumatera Minat Barat, orang Riau untuk berwisata keluar daerah atau keluar negeri itu tinggi. Jadi tadi saya biasa main di inbound, Iya. saya switch main di outbound setelah sampai di Riau karena itu marketnya seperti itu di situ. Apalagi setelah otonomi daerah diberlakukan semenjak era reformasi dimulai itu anggaran APBD Riau menjadi tinggi, semua ekonomi menjadi terbuka, peluang menjadi terbuka, terus gelombang jumlah wisatawan dari situ menjadi lebih tinggi sehingga salah satu daerah penghasil wisatawan yang cukup dikejar itu sama destinasi pariwisata gitu. Iya, Nah iya. itu salah satu latar belakang satu latar belakang pindah ya, ke Bos, Riau ya. Pak Abdi. Gitu. Jadi artinya ternyata Riau membawa berkah sendiri ya buat Pak Osvian dalam hal pengembangan tidak hanya ya soal pengaruh ke pendapatan Pak Osvian, tetapi juga pada kreativitas kita ya. Betul. Jadi kan sekarang orang mengeluhkan ini pandemi udah 2 tahun ini, 2 mau tahun. 3 tahun. Ya kita jadikan, ini kan hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan. Iya. Semua orang mengalami, tapi yang penting itu jangan sampai hilang kehilangan akal dan kehilangan semangat. Iya, iya, betul. Ya switch, ya kita harus switch kan. Iya, betul. Nah, itu yang saya lakukan ketika terjadi kasus mulai dari kebakaran hutan, krismon 97, sampai 98 reformasi. ya, Bos, ya? Nah, itu periodenya juga hampir Iya, sama dengan sekarang Pak Abdi. Oke, Pak. Nah, kira-kira begitu. Iya. Nah, Pak Osvian, kita berbicara tentang pemberdayaan, Pak Os. Pemberdayaan dalam artian hampir semua sekarang itu program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota di Indonesia, rata-rata mencoba untuk bagaimana menggerakkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Jadi masyarakat tidak hanya sebagai subjek lagi, tetapi langsung sebagai objek. Nah, salah satunya kita lihat dari sisi pemberdayaan dan optimalisasi potensi lokal yang dimaksimalkan melalui berbagai kementerian, mulai dari pusat, dinas-dinas tingkat 1, tingkat 2, provinsi dan kabupaten kota. Itu kurang lebih hampir 5 tahun belakangan kita melihat kecenderungan untuk menggerakkan masyarakat, Pak Os, sebagai pelaku dari aktivitas tersebut. Nah, kemudian banyak konsep yang ditawarkan oleh pemerintah, oleh para akademisi dari berbagai macam sudut pandang keilmuan. Salah satunya kita melihat sekarang itu pemberdayaan berbasis masyarakat dengan konsep
community based tourism, Oke, ya siap. aktivitas pemberdayaan masyarakat yang memang berbasis dari bawah. Nah ini Pak Osvian pengalaman ini tidak hanya sudah mengelilingi Indonesia, tapi hampir 13 negara ini Pak saya lihat di Kurum Vitae-nya Pak Osvian. Kira-kira apa Pak substansinya menurut Pak Osvian aktivitas pemberdayaan berbasis masyarakat lokal ini Pak? Baik. Jadi saya lihat secara konsep karena visi pemerintah yang sekarang itu kan ingin membangun Indonesia dari pinggir, ingin membangun Indonesia dari desa, ingin membangun Indonesia dari luar Jawa. Kalau dulu kan beredar jargon itu sentralistik, semuanya dari Sentralistik, Jawa. dari Jawa. Sekarang malah dibalik. Bangun itu dari pinggiran, dari luar Jawa, dari desa, supaya apa? Yang pertama tingkat urbanisasi tidak terlalu tinggi seperti Iya, dulu urbanisasi. lagi. Yang kedua, kita kan selama ini sangat menyayangkan anak-anak dari desa disekolahkan ke kota oleh orang tua, setelah tamat dia kerja. Kerjanya di mana? Ya di gerai-gerai retail yang gajinya gaji UMR. Padahal sebenarnya potensi itu ada di desa-desa mereka masing-masing yang kalau mereka mau itu malah menghasilkan jauh lebih tinggi sekedar bekerja di kota yang hanya mendapatkan upah minimum regional itu. Oke. Jadi saya lihat secara konsep seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa arahnya ini adalah ke community based tourism? Kita kita juga harus lihat di sekitar contoh-contoh yang sudah jalan itu. Kalau Thailand mereka kan punya konsep one Tambon one product. Itu one Tambon itu kan kampung ya, Kampung bahasa ya. Thailand. Satu produk, satu kampung itu diharapkan mempunyai produk yang berbeda dengan kampung lain gitu. Sama juga di Jepang itu dimulai dari provinsi Oita juga punya konsep yang serupa. Kemudian coba kita lihat di Korea Selatan mereka punya konsep yang namanya Semaul Unggong. Jadi Semaul Unggong ini maksudnya adalah kita bangkitkan apa yang ada di sebuah desa, tidak mesti harus pariwisata, akan tetapi bisa mengangkat potensi daerah sehingga secara nasional negara mereka bisa dikenal. Nah, coba kita lihat contoh kasus di Korea. Pada saat Korea dipimpin oleh Presiden Park Chung-hee sebelum tahun 70, Korea kan lebih kurang sama aja dengan Indonesia susahnya. Nggak ada orang yang kenal Korea pada waktu itu. Tapi setelah rezim berganti, Presiden Chun Do-hwan punya konsep. Itu yang namanya Semaul Undong. Saya masih ingat itu kata-katanya, jargonnya itu Yubi Muhan. Itu artinya lebih kurang adalah dengan persiapan semuanya akan berjalan lancar. Nah, masalah persiapan inilah yang menjadi kata kunci untuk pengembangan termasuk di community based tourism. Karena persiapan itu kan adalah kata lain dari perencanaan. Perencanaan. Ya. Selama ini masalah utama kita saya lihat kita lemah di perencanaan tapi jor-joran pada saat pelaksanaan. Jadi kalau bangun rumah itu tentu fondasinya harus Fondasi kuat ya, lebih fondasi- dahulu. fondasi lebih kuat. Jangan struktur bangunnya, fondasinya dulu Iya, yang harus iya. kuat. Nah, kita selama ini saya lihat lemah di fondasi atau di perencanaan itu. Oke, Bos. Berarti kan itu ada satu sistem yang belum terbangun ya, Bos ya. Masyarakat sendirinya tentu tidak bisa untuk sedemikian rupa bisa bergerak tanpa ada satu pedoman, Pak Os. Ya. Satu panduan yang sistemik yang bisa menjadi rel bagi mereka untuk berkegiatan. Kalau untuk semangat mungkin kita tidak akan bisa pungkiri Pak Os ya. Betul. Indonesia semuanya rata-rata punya semangat gotong royong yang tinggi. Salah satu bentuk dari sinergi tersebut kita juga kenal Pak Osvian. Ada konsep pentahelik, Oke. ya, di mana segenap komponen itu harus sama-sama beriringan untuk mencapai tujuan bagaimana pemberdayaan ini bisa maksimal. Di sana ada pemerintah, kemudian ada perguruan tinggi, ada asosiasi komunitas pariwisata, ada industri pariwisata, Betul. kemudian ada teman-teman dari media. Nah, yang pertama mungkin saya ingin tanyakan ke Pak Osvian dari sisi sumber daya manusia ini, Pak Os. Kita mulai dari ya anak-anak usia sekolah dasar, menengah dan menengah atas itu kan semua sekarang rata-rata memiliki keinginan Pak untuk
bisa bersekolah memiliki keahlian tersendiri. Nah, rata-rata sekarang sudah banyak hadir sekolah-sekolah kejuruan, ya, termasuk di sana ya yang berhubungan dengan kepariwisataan. Betul, SMK betul. pariwisata kita kenal udah hampir 10 tahun belakangan. Betul. Nah, ini menurut Pak Wasfian, apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan dalam menggerakkan kemampuan sumber daya manusia pariwisata di Indonesia, baik itu untuk kalangan siswa SLTA, SMK, dan juga mahasiswa di perguruan tinggi, Pak Was? Oke. Ya memang kalau kita bicara tentu tidak segampang nanti melaksanakannya Pak Dwi. Betul, Pak. Karena variabelnya sangat banyak, tapi yang jelas kita lihat yang pertama itu memahami tujuan. Jadi kita nanti kalau membangun SDM, fokus kita ini SDM kita ini mau diapain? Targetnya untuk jadi apa gitu. Iya, iya. Selama ini banyak program-program yang tidak terstruktur, yang dilakukan secara sporadis, malah mereka di tengah jalan itu bingung tujuan ini apa sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Sudah jalan membangun sebuah desa wisatanya udah jadi, tapi wisatawannya nggak ada. Iya, iya. Bingung. Loh, tadinya kita mau bangun pariwisata di desa ini buat apa? Ternyata udah jadi objek, udah jadi destinasi, wisatawannya mana? Iya, iya. Lupa kepada tujuan awal gitu. Nah, jadi makanya kami berpikir yang pertama itu menetapkan standar itu penting. Standar Nah, standar itu baik terhadap produk maupun terhadap SDM-nya. SDM-nya, Pak, ya. Kalau ingin mau mengembangkan pariwisata di pedesaan, SDM seperti apa yang kita butuhkan? Kalau desanya berkarakter agribisnis, pertanian, itu pasti akan beda karakter SDM yang dibutuhkan dengan desa wisata yang berada di daerah pinggir maritim. Nah, sementara selama ini kita mungkin belum ada model pelatihan atau pendidikan yang spesifik untuk tenaga kerja yang menghandle wisata berbasis kemaritiman. Itu belum ada. belum ada, Pak, ya. Wisata berbasis pedesaan belum ada. Selama ini yang mengampu pelatihan dan pendidikan untuk sektor itu hanyalah para praktisi dan akademisi yang sifatnya pariwisata secara umum. Mereka belum punya kemampuan spesifik untuk apa tujuan sebuah desa dimajukan sektor pariwisatanya gitu. Iya, iya. Jadi begini Pak Abdi, saya lihat karena kalau misalnya katakanlah di Jepang, kalau orang sama orang ketemu nih, kita sama-sama SMA udah nggak ketemu 10 tahun, ketika pertama kali ketemu dia nggak nanya rumah kamu berapa, mobilmu berapa, bukan. Yang ditanya kalau di Jepang itu kita udah lama nggak ketemu, saya mau ngwana desu ka? Yang ditanya keahlianmu apa? Keahlian, Bos, ya. Iya. Jadi keahlian itu walaupun itu cuman tukang jaringan pipa air gitu. Itu suatu kompetensi itu Pak Abdi, dinilai mahal ya. gitu. Nah, kita justru selama ini penghargaan terhadap profesi kadang-kadang belum seimbang dengan kompetensi yang dia miliki. Jadi masih banyak kasus di Indonesia ini yang coba kita lihat penghasilan antara pekerja di level tertinggi dengan level terendah itu jaraknya mungkin puluhan kali lipat. Kalau secara sederhana di Jepang itu antara gaji OB, office boy, paling bawah dengan direktur, itu nggak lebih itu dari 8 kali lipat. Gitu sederhananya, karena mereka menghargai profesi, spesialis. Profesi, Pak, ya. Maka yang dikejar itu spesialisnya. Iya, iya. Nah, di kita kan kita masih general. Untung sekarang kebijakan Kementerian Diknas melalui Dirjen Vokasinya, ini itu yang ngegas untuk SMK bisa, itu arahnya ke situ. Kita bersyukur dengan itu, akan tetapi masih ada problem karena di institusi pendidikan masih banyak guru-guru yang belum punya pengalaman empirik. Ya, Jadi ya, makanya keluar itu sekarang istilah guru kemampuan ganda atau Kemampuan ganda. orang industri diminta untuk ngajar di lembaga pendidikan. Nah, semuanya tentu punya plus minus. Betul. Guru mungkin punya kemampuan untuk transfer knowledge, Ya. tapi pengalamannya nggak punya. Iya, iya. Nah, kalau orang industri punya pengalaman industri yang segudang, tapi mungkin dia kesulitan untuk transfer knowledge karena nggak punya pengalaman sebagai pengajar. Jadi gap-gap itu yang harus kita supaya diperdekat
didekatkan gapnya itu nggak jauh selisihnya supaya nanti keluarannya itu jelas fokus kita membangun SDM di sektor pariwisata itu kemana gitu. Oke, Bos. Berarti kan juga ada hubungannya ya, Bos ya, dengan unsur pentahelik yang ketiga itu industri pariwisata. Pasti. Eh, dari sudut pandang Posvian, kira-kira apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh industri pariwisata dan industri secara umum terhadap partisipasi dalam pemberdayaan sumber daya manusia tadi, Pak? Selain dari program yang Pak sampaikan tadi itu program DUDI ya, Pak ya? Dunia usaha, dunia industri. Betul. Nah, kira-kira dalam pemberdayaan masyarakat apa yang mungkin dilakukan oleh teman-teman dari industri, Pak? Dari saya secara pribadi, saya inginnya pihak industri ini lebih terbuka kepada kalangan pendidikan, terbuka kepada masyarakat. Industri sektor kami ini gini loh, kalau ingin terjun di sektor ini, caranya begini. Nah, cara itu termasuk SOP, termasuk standar untuk melakukan segala sesuatunya. Sekarang kalau industri besar, kalau skala besar tentu Toyota yang kelas-kelas besar itu mereka punya standar yang jelas. Tapi masalahnya industri-industri kecil itu mungkin dokumen-dokumen seperti itu mereka nggak punya itu, Pak. Yang tertulis, yang bisa diakses dengan mudah oleh pihak dunia pendidikan dan juga masyarakat umum. Jadi orang susah karena sekarang kan kita mau mengembangkan UMKM. Betul, Pak. Sementara di level UMKM itu basis apa istilahnya standar tentang pengelolaan industri termasuk SDM yang dibutuhkan di industri itu samar-samar bagi dunia luar gitu. Yang tahu itu cuman komunitas mereka. Jadi harapannya lebih terbuka bisa mensosialisasikan industri kami ini jalannya begini loh. Kalau mau terjun di sini ini kalian harus penuhi ini. Nah, itu mungkin yang harus disosialisasikan lebih terbuka gitu. Iya, Bos. Nah, artinya tentu ini butuh sinergi ya, Pak ya. Betul. Di awal tadi masyarakat sebagai objek pembangunan, kemudian generasi sebagai kesiapan sumber daya manusia untuk itu, dan kemudian disupport oleh industri tentunya. Nah, di sisi lain kembali ke yang pertama tadi unsur pentahelik adalah pemerintah, Pak Was, ya, government. Ya, kita kan sudah mengetahui dari beberapa kali pergantian pemerintahan, tentu ada keberlanjutan dari program-program pemerintah yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini Pak Asfian, bagaimana ini sekarang melihat program pemerintah yang memang bisa menyentuh kepada akar rumput pemberdayaan masyarakat, tidak hanya sebatas lip service dan sifatnya seremonial. Kita melihat dan juga sama-sama kita ketahui sangat banyak program pemerintah yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, tetapi sustainable-nya ini belum ada tolak ukur, Pak Os. Nah, kira-kira gimana Pak Os melihat harus bagaimana pemerintah dalam hal untuk menjadikan sinergisitas dengan masyarakat, dengan industri pariwisata tadi untuk pemberdayaan potensi lokal tadi, Pak? Ya, kebetulan Pak Abdi di waktu mungkin minimal 3 tahun terakhir, saya hampir tiap minggu keliling Indonesia. Yang saya lihat di beberapa daerah yang maju pariwisatanya itu di backup oleh unsur pemerintah yang ASN-nya itu memang benar-benar mengerti urusan kepariwisataan. Nah, semakin tertinggal daerah itu di sisi pariwisatanya, saya lihat ASN yang bertugas di sektor pariwisata itu ternyata juga selain tidak punya latar belakang pendidikan kepariwisataan, juga minim pengalaman di industri pariwisata. Akhirnya program yang mereka buat, program yang mereka create itu nggak menyentuh dengan kebutuhan sektor pariwisata itu sendiri, karena mereka juga bingung mau, karena itu kan kuncinya di perencanaan yang pertama, yang kedua baru eksekusi. Permasalahan yang membuat perencanaan adalah orang yang tidak punya pengalaman di sektor itu, juga ditambah tidak punya pengetahuan karena bukan lulusan pendidikan sektor terkait gitu. Jadi semakin maju daerah pariwisata, ya katakan Bali, Jogja, Bandung, itu orangnya tambah tinggi kompetensinya, tapi semakin ke pinggir, itu saya lihat ada orang dinas pariwisata nggak ngerti itu apa beda objek dengan destinasi, beda hostel dengan homestay, ya masih belum ngerti hal-hal yang basic seperti itu.
Nah, jadi itu pun juga menjadi permasalahan tersendiri. Iya, iya, betul. Jadi memang nggak gampang karena mohon maaf banyak juga pariwisata ini menjadi dagangan politik bagi kepala-kepala daerah ketika kampanye, Iya, tapi iya. ketika melaksanakan program tidak dijalankan oleh orang yang kompeten pada Iya, bidangnya. Jadi di situ terjadi gap. Ah, itu saya pikir, Pak Bi. Berarti komitmen dan profesionalitas ini juga menjadi sebuah keharusan ya, Bos, ya, dalam hal keseriusan untuk melakukan pemberdayaan tadi. Kira-kira gimana Pak Osvian melihat kondisi kekinian dari situasi sekarang, Pak? Saya melihat gini, kalau dari sisi kan kita pemerintah itu per 5 tahun. Ya. Tahun pertama dia masih lihat kiri kanan, lihat situasi, janji yang mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dari rangkaian janji tadi, Dari Pak, ya? rangkaian janji. Nah, jadi di tahun kedua baru biasanya itu terlihat. Iya, iya. Ini kuatnya di A atau di B atau di C. Nah, itu akan kelihatan. Tapi biasanya ngegas itu di akhir-akhir masa jabatan. Karena kenapa? Itu akan berpengaruh terhadap periode selanjutnya masih akan lanjut apa tidak. Iya, iya. Justru pejabat yang incumbent pada periode kedua biasanya itu malah melandai itu. Melandai, Karena Pak, nggak ada ya. lagi target berikutnya kecuali mau naik level dari kepala daerah di kabupaten kota mau naik jadi gubernur atau ke level berikutnya. Iya, gitu. iya. Kalau mereka udah habis itu biasanya secara alami itu akan melandai itu, Pak, biasanya. Betul, Mas. Gitu. Dari sudut pandang Pak Os, bagaimana melihat keinginan dari para legislator kita untuk menjadikan pariwisata ini menjadi lokomotif dalam pemberdayaan masyarakat, Pak Os, di saat ini? Baik. Kita lihat dalam skala Kota Bukit Tinggi, contoh. Nah, di Bukit Tinggi itu jumlah anggota legislatif saya nggak tahu 25 apa Sekitar 25, 26 ya. katakan 25. Ada beberapa orang yang latar belakangnya memang berasal dari sektor kepariwisataan. Itu bagus. Artinya dia tahu program apa yang harus dia kawal karena dia punya pengalaman empirik di situ. Nah, yang jadi masalah adalah ketika di satu daerah dia ingin mengawal pengembangan sektor pariwisata tapi nggak punya portofolio di sektor pariwisata itu. Masih cukup banyak itu sebenarnya daerah yang nggak punya anggota legislatif yang punya background kepariwisataan. Nah, mungkin ada jalan, kan bisa saja legislatif kalau mereka nggak punya portofolio dengan itu, dia kan boleh menyewa tenaga ahli dari luar. Tenaga ahli kepariwisataan itu yang harus dihadirkan. Cuman ini kan masalah niat. Niat, Pak Os, ya. Mau atau tidak. Mau atau Kadang-kadang nggak punya niat, ya nggak usah. Kita nggak ngerti, nggak mau juga bayar orang yang ahli di bidang itu untuk hire sebagai orang yang bisa memberikan masukan atau pandangan untuk pengembangan supaya bisa mengawal pembangunan sektor kepariwisataan itu. Oke, Pak Os. Nah, juga ada sinergi yang keempat itu, kalau saya tidak salah, pentahelix dengan komunitas atau asosiasi pariwisata, Pak Os. Nah, menurut Pak Osvian, sejauh mana peran yang perlu dilakukan oleh teman-teman dari komunitas-komunitas pariwisata, asosiasi pariwisata? Apakah asosiasi pariwisata ini hanya harus mengurus rumah tangga keanggotaan saja, atau memang harus melakukan sesuatu yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi lokal dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan secara umum, Pak? Baik, saya melihat kalau kita jabarkan di kelompok komunitas itu kita bisa bagi 3. Ada komunitas yang terdiri dari orang-orang yang punya interest di bidang pariwisata. Dia hobi, dia suka. Hobi, ya. Walaupun tidak menghasilkan sesuatu, tapi dia suka berkecimpung di bidang itu. Orang hobi fotografi objek-objek yang indah di sekitaran, katakan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dia upload di media sosial. Dia nggak bermaksud cari uang dari situ, tapi dia hobi. Hobi, ya, Pak? Hobi, dia hobi. Nah, itu masuk kategori seperti itu. Kemudian ada asosiasi profesi. Asosiasi profesi, contoh misalnya Ikatan Chef Indonesia, Ya. Indonesia Housekeeper Association,
Himpunan Pramuwisata Indonesia. Itu termasuk ke dalam kelompok asosiasi profesi. Nah, kemudian ada asosiasi industri, contoh PRI, perhotelan, Asita untuk biro perjalanan. Semestinya mereka ini kan punya kepentingan baik ke dalam maupun keluar itu. Cuman masalahnya kadang-kadang dalam sebuah organisasi memang tidak gampang juga mengejawantahkan sebuah program bagaimana menciptakan menjalankan program sehingga bisa menjadi goal. Karena memang bersinergi kadang-kadang antara pihak swasta dengan pemerintah itu mencari mencari jalan tengahnya itu juga kadang-kadang nggak gampang. Supaya klik ini antara pemerintah dengan swasta ini juga belum tentu, karena kepentingannya akan berbeda-beda itu masing-masing. Nah, justru yang saya lihat yang nggak punya kepentingan yang cepat menyerap, yang termasuk kelompok penghobi tadi. Gitu. Saya lihat seperti itu sih, Pak Abdi. Nah, kemudian terakhir Pak Was, itu kan yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari unsur kelima itu media. Media. Nah, ini sampai saat ini bagaimana Pak Was melihat peran media dalam membantu mengedukasi masyarakat dengan berita-berita yang bisa menggerakkan, memotivasi masyarakat, kemudian peran media dalam hal turut membantu mempromosikan. Nah, menurut Pak Wasfian ini sudah sejauh mana ini peran yang sudah dimainkan oleh teman-teman media? Ya, kalau kita berdiri, saya sebagai pelaku pariwisata, ini pemerintah, ini media. Saya lihat ya kepentingan juga beda-beda. Media butuh berita supaya beritanya itu laku, diklik orang kalau dia media online. Kalau dia media konvensional artinya koran atau majalah dia dibeli orang, kan itu goalnya. Nah, akan tetapi justru kadang-kadang bad news jadi good news. Berita buruk malah menjadi jualan bagi media. Jadi kadang-kadang ada berita wisatawan asing tersesat di hutan. Nah, itu malah laku itu. Padahal itu kan secara itu kan the bad news. Bad news dari sisi pemerintah, tapi good news bagi kawan-kawan di media. Nah, maka saya lihat ada beberapa instansi pemerintah, baik itu dia bikin malah own media. Own media ini ya di sekarang kan kalau kita kenal itu Dinas Kominfo ya. Itu malah kadang-kadang mereka punya portal sendiri supaya bisa menjadi corong akan kegiatan dan kebijakan pemerintah keluar. Karena itu mereka sendiri yang create berita. Karena kalau dari luar, karena itu nggak bisa itu dikendalikan. Karena prinsipnya bad news is a good news. Nah, jadi mereka punya sendiri kadang-kadang channel sendiri. Nah, jadi tapi itu tetap nilai plus sebenarnya. Karena dengan banyaknya media, orang bisa membandingkan mana yang benar, mana yang berkualitas, mana yang hoax gitu. Jadi nanti karena masyarakat sekarang udah terbuka, nggak bisa lagi dicekoki dengan hanya satu jenis pemberitaan, nggak bisa zaman sekarang, Pak Abdi. Karena sekarang dunia udah terbuka gitu. Apalagi kalau di medsos kejadian sekarang langsung diupload, seluruh dunia bisa tahu gitu. Nah, itu yang saya lihat. Tapi saya punya catatan sedikit. Karena tingkat persaingan antar media sekarang begitu tajam, yang saya dengar, bahkan honor kawan-kawan jurnalis itu juga sudah berada dalam titik yang mengkhawatirkan. Itu mereka harus memproduksi sekian banyak berita baru dapat sekian rupiah. Nah, jadi kadang-kadang mengejar target pemberitaan itu akhirnya kualitas pemberitaannya jadinya nggak bagus, Pak. Kenapa? Karena mereka dituntut memproduksi sebanyak mungkin, karena kalau produksinya dikit, jumlah berita yang dia hasilkan sedikit, honornya juga sedikit, nggak cukup untuk beli beras katanya. Bahkan sampai segitu kawan-kawan di media kita yang ini saya bercerita tentang .com kecil itu loh, Pak. Yang kadang-kadang dia punya .com portal sendiri, orangnya cuma dia sendiri itu, bahkan mungkin cuma 2-3 orang. Kenapa? Jadi sekarang
sektor media dengan sektor pariwisata ini butuhnya sama-sama seperti benci tapi rindu, ini tiga pihak ini. Benci tapi rindu, Bos. Iya, Pak. Jadi dibutuhkan, tapi kadang-kadang juga ketika memberitakan sesuatu yang bombastis dari sisi pemberitaan, tapi that's not the happy news dari sisi pemerintah. Jadi itu yang ya dinamikanya begitu. Dinamikanya, gitu. Nah, itu yang kita lihat perkembangan sekarang gitu. Oke. Saat ini Pak Osvian kita melihat salah satu program pemerintah pusat ada aktivitas untuk mengembangkan desa wisata melalui berbagai macam kompetisi, mulai dari tingkat desa, kemudian kabupaten kota, provinsi dan nasional. Nah, Pak Osvian bagaimana melihat pola-pola pemberdayaan masyarakat saat ini melalui kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh berbagai macam instansi, khususnya dari Kementerian Pariwisata. Terakhir kita melihat ada kegiatan ajang anugerah Desa Wisata Indonesia. Ya. Nah, ini sebetulnya desa wisata seperti apa, Pak Os, yang memang bisa memberikan dampak positif langsung terhadap masyarakat di sekitar itu. Pandangan Pak Osvian seperti apa ini, Pak, yang desa wisata ini? Baik. Jadi yang saya lihat sekarang ini yang terjadi malah euforia, Pak Abdi. Euforia, Pak, ya? Euforia ingin dicap sebagai desa wisata, kemudian targetnya adalah mendapat penghargaan sebagai desa terbaik. Desa terbaik. Pertanyaan saya, setelah dapat penghargaan, apa? Ya. Ini dari sisi pemerintah atau dari sisi masyarakat nih, Pak? Dari sisi kita semua, Dari ini tanggung sisi jawab kita semua. Sekarang kita sudah dapat penghargaan nih, desa wisata terbaik. Ya. Terus ngapain habis itu? Iya. Apa langkah selanjutnya? Iya. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi sebenarnya kalau di dalam pikiran saya, kita membangun desa wisata, goalnya apa? Desa wisata itu banyak dikunjungi oleh wisatawan. Terlepas itu wisatawan domestik maupun asing. Sekarang pertanyaannya, di antara desa-desa yang meraih penghargaan-penghargaan itu, berapa banyak sih sebenarnya dikunjungi oleh wisatawan? Ada enggak wisatawan yang benar-benar datang dengan merogoh kocek sendiri, datang kemudian berkunjung dan menginap di desa wisata itu? Silakan diukur. Jadi jangan, takutnya sekarang yang terjadi, menang dapat penghargaan, tapi nggak dikunjungi oleh wisatawan. Jadi sekarang kita tanya, niatnya mau mengembangkan desa wisata tadi apa? Mau sekedar memenangkan penghargaan atau menjadi desa wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan? Kan kita kembali ke situ. Oke, Bos, berarti kalau dari sisi masyarakat, Bos, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk yang seperti Pak Osvian sampaikan tadi itu ya tidak begitu menjadi sesuatu yang menjadi keseharian ya. Kira-kira gimana, Pak, agar tidak hanya prestasi itu didapatkan, tetapi masyarakat dalam kondisi sekarang itu harus seperti apa, Pak? Apalagi sekarang pandemi juga belum selesai. Betul. Rantai aktivitas masyarakat juga masih terbatas. Kira-kira sebagai masyarakat apa sih, Pak, yang perlu mereka lakukan gitu? Saya kembali ke awal statement tadi yang model pengembangan program Semaul Undong yang di Korea itu, Pak. Orang Korea mengembangkan pariwisata bukan membangun destinasi pariwisata. Coba ingat, Korea menjadi destinasi wisata unggulan di Asia sebelum COVID ini. Dia termasuk yang paling cepat itu pembangunannya. Bukan karena destinasi pariwisatanya, Pak. Tapi karena apa? Karena drama Korea. Karena K-pop-nya Korea. Karena tim sepak bola Korea masuk semifinal Piala Dunia. Karena Hyundai di Korea mereknya sudah mengglobal. Karena LG dikenal orang di mana-mana. Karena Samsung dikenal orang di mana-mana. Karena skincare dan kosmetik Korea menjadi produk yang digandrungi oleh ibu-ibu di seluruh dunia. Orang datang ke Korea itu ngelihat. Saya juga ikut-ikutan datang ke Gangnam area itu. Karena apa? Ingin nari yang Gangnam Style itu. Anak-anak yang cewek-cewek ABG saya lihat kenapa rame ini orang Indonesia di kawasan ini. Karena mau beli produk Korea kosmetiknya. Nah, jadi begitu juga ketika konser K-pop itu diadakan, itu penontonnya itu sekali show itu ratusan ribu orang, dan ajaibnya
sampai 60% dari total penonton itu orang dari luar gitu Pak. Iya, 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 Pak. Jadi artinya mengembangkan pariwisata tidak mesti fokus kepada objek wisatanya sendiri, tapi kembangkanlah potensi apapun yang dimiliki oleh daerah itu. Tersebut ya. Kemudian mungkin yang terakhir ini Pak Osvian sebagai salah satu bentuk komitmen kita bersama lah unsur pentahelik dalam situasi pandemi yang kita nggak tahu nih Pak Os, kapan selesainya ini. Betul. Teman-teman masyarakat ya rata-rata di Indonesia seluruhnya pelaku pegiat desa wisata dengan kondisi seperti ini menurut Pak Osvian kurang lebih apa yang bisa dilakukan? Tidak hanya jangankan untuk membuat lebih baik lagi, untuk bertahan saja kira-kira apa Pak Os? Tips yang bisa kita berikan buat teman-teman pelaku pegiat desa wisata nih Pak. Saya mengambil contoh, artinya begini Pak. Kan dulu saya bilang di kejadian 98 sampai 2000 saya kepepet Pak. Gara-gara di sini wisatawan asing nggak ada masuk, kabut asap, airport ditutup, pesawat nggak landing, tambah lagi reformasi, Krismon. Akhirnya saya harus switch kan. Jadi artinya alam mengajari kita kalau nggak bisa dengan cara ini, ayo kita lakukan dengan cara lain. Saya dulu kan kerjaan pemandu wisata Pak Abdi. Pemandu wisata itu menyampaikan storytelling secara verbal, bercerita. Tapi karena sekarang wisatawan nggak ada yang saya bawa 2 tahun terakhir, saya switch. Dulunya saya bercerita, sekarang saya nulis. Alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun ini ada beberapa buku yang saya tulis. Dari buku itu sebenarnya bisa dapat duit, kan bisa dijual buku. Dijual Pak ya. Cuma ini juga pengalaman pribadi saya. Dulunya saya pikir mencari duit lewat tulisan itu adalah melalui penjualan fisik buku itu Pak Abdi. Ternyata juga bukan. Saya karena negosiasi dengan pihak penerbit, menurut saya nggak ada yang menguntungkan kita sebagai penulis. Akhirnya saya batalkan karena nggak menguntungkan. Saya malah share secara cuma-cuma kepada orang-orang yang saya rasa penting memahami isi tulisan itu. Nah akibatnya sekarang alhamdulillah saya di-hire menjadi konsultan, menjadi tenaga ahli di beberapa kegiatan. Kan ujungnya goalnya nanti kan cari duit. Nggak bisa dengan cara bicara, ngomong ya dengan cara nulis. Nggak bisa cari duit dengan menjual buku, pikiran itu yang kita jual. Gimana caranya? Jadi konsultan, jadi tenaga ahli gitu. Saya pikir begitu. Ya itu kan untuk masyarakat ya Pak Os ya. Nah buat generasi kita nih Pak Os ya, siswa-siswi pelajar di sekolah-sekolah berbasis pariwisata, mahasiswa ya. Persaingan hidup ini kan tidak bisa kita tebak Pak Osvian. Dulu sebelum pandemi kondisi industri pariwisata malah jadi primadona Pak. Betul. Yang malah sampai masuk ke titik rating kedua penyumbang devisa negara. Nah pasca masa pandemi total turun semuanya. Nah ini buat generasi yang sedang menempuh pendidikan. Ya khususnya di bidang apa saja Pak Os, tidak hanya mahasiswa di pariwisata, di bidang-bidang lain. Kira-kira apa tips yang bisa Pak Osvian berikan nih buat adik-adik kita yang sedang menjalankan fase kehidupan ini Pak Os? Saya lihat di generasi sekarang pembedanya adalah anak-anak sekarang kan rata-rata adalah anak-anak gadget. Anak-anak gadget. Yang nggak apa-apa kurang duit jajan asalkan punya paket. Asal punya paket. Iya, rata-rata begitu. Cuman saya agak sayangkan paket itu dipergunakan nonton YouTube, nonton TikTok, nonton Reels. Malah kita jadi konsumen. Nah, sekarang coba kita balikkan. Bagaimana caranya dengan gadget yang ada, Anda tingkatkan skill Anda itu. Jadi membuat flyer, membuat aplikasi, membuat apa, itu yang dijadikan sumber mata pencarian nanti. Saya lihat itu salut dengan teman-teman di Bandung, itu ada perusahaan baru Pak Abdi, namanya Aturin. Itu malah sekarang meng-create bagaimana dia membuat wisata virtual memang begitu menarik gitu. Tapi itu gunanya memang
berwisata itu nggak bisa digantikan dengan virtual, karena film kan banyak di YouTube kan banyak. Cuman ternyata itu dipergunakan buat survei sebelum melakukan wisata yang sesungguhnya gitu. Itu dia jual sekali view ya katakan 50.000, 100.000. Nah, justru sekarang bagaimana caranya memanfaatkan gadget untuk membuat konten yang menarik. Karena ilmu adik-adik kita generasi sekarang itu di situ. Kita disuruh bikin konten malah lucu, malah nggak dilihat orang mungkin Pak Abdi. Kelebihannya di situ. Cuman sekarang, ayo kita switch. Tadinya kita jadi penonton TikTok, nonton YouTube. Sekarang kita yang bikin konten supaya bisa ditonton orang. Gitu. Nah, mungkin itu yang harus dikejar ke depan Pak Abdi. Oke, sahabat podcast UM Sumbar. Tentunya banyak hal dari awal tadi sudah kita diskusikan bersama dengan Pak Osvian Putra. Ternyata sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang tadinya hanya untuk mengisi waktu, kita juga tidak menyangka toh pada akhirnya juga menjadi sebuah profesi yang bagi Pak Osvian ini sudah dijadikan sebagai habit bagi kehidupan beliau. Nah, ini mungkin satu sisi bisa menjadi motivasi untuk kita bersama bagaimana keseriusan dalam menjalankan sebuah aktivitas, kemudian keseriusan dalam menjalani rangkaian fase kehidupan ini, sekalipun tadinya banyak hal yang beliau awali dengan sesuatu yang iseng ya. Ternyata ya sampai menghantarkan beliau saat ini di berbagai aktivitas profesi di bidang pariwisataan sampai ke level internasional. Bahkan melalui profesi ini kurang lebih hampir 13 negara sudah beliau kunjungi, dan secara organisasi kepariwisataan hampir 15-18 organisasi kepariwisataan yang dimana beliau diberikan kepercayaan untuk memimpin menjadi orang-orang penting ya pada berbagai lembaga tersebut. Saya rasa sekian buat kegiatan podcast UM Sumbar pada malam hari ini. Tentu nanti ke depan kita berjumpa kembali dengan narasumber dan topik yang berbeda. Dan ucapan terima kasih Pak Osvian, kami ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya telah hadir sama-sama, Pak, di malam hari ya di kampus 3 Universitas Muda Sumatera Barat. Kalau tamu datang siang hari sepertinya sudah biasa, tapi ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Osvian, terima kasih sahabat podcast semuanya. Kita akhiri sama-sama nih bacakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.